Terima kasih. Eh, saya sejak kecil, saya punya tetangga dosen dan profesor. Jadi dari kecil saya terpesona gitu ya dengan orang-orang yang terdidik ya, termasuk pendidik gitu. Jadi tetangga saya kadang-kadang ngintip tuh di jendela itu bukunya banyak gitu ya, profesor itu. Dan saya tidak tahu itu mungkin yang salah satunya gitu turut gitu ya menginspirasi saya kemudian gitu untuk barangkali bercita-cita menjadi pendidik. Di luar itu keluarga saya keluarga guru gitu ya, bapak saya guru, ibu saya guru. Kita udah terbiasa diskusi. Kita tumbuh dalam keluarga yang cinta ilmu pengetahuan gitu ya. Saya terbiasa baca buku dan bukunya banyak di rumah gitu ya, karena mereka guru ya gitu. Dan karena salah satunya adalah mengajar bahasa Indonesia ya. Waktu itu bapak saya sudah baca novel-novel bahasa Indonesia itu gitu ya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya, dan termasuk buku ateis dan sebagainya, Hadiat Kata Miharja ya dan sebagainya. Saya hafal tuh dari mungkin masih SD terakhir, SD gitu ya, saya baca itu yang kayak gitu-gitu. Jadi novel, bahkan ya yang menarik ya, termasuk majalah-majalah yang dilanggan di rumah. Jadi suasana seperti itu dan lingkungan keluarga guru, mungkin itu juga salah satu yang menjadi pondasi ya bagi saya mencintai ilmu pengetahuan. Dari kecil saya sudah suka pelajaran cerdas cermat. Saya suka bahkan nonton semacam Dunia Dalam Berita ya, kuis-kuis gitu. Dan ternyata itu memang menjadi panggilan. Begitu saya kuliah, saya tidak masuk IKIP untuk jadi pendidik ya, dulu kan IKIP namanya ya. Gitu. Tapi ternyata begitu saya lulus, saya bekerja di perusahaan-perusahaan swasta ya, yang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan nasional gitu. Ternyata hati saya tidak di sana gitu. Dan walhasil kemudian mungkin juga jalan hidup ya, karena saya selalu memikirkan dari sejak kuliah, saya ini kan aktivis ya. Saya jadi ketua, kalau sekarang BEM ya, kalau dulu kan senat mahasiswa di fakultas. Saya pendiri juga untuk BEM kalau sekarang ya, atau senat mahasiswa tingkat universitas. Dulu kan tidak ada itu. Dulu kan masih ada NKK-BKK. Di tingkat universitas itu tidak ada organisasi kemahasiswaan. Dan waktu itu saya kuliah di Unpad. Nah, kementerian menawarkan ke beberapa perguruan tinggi, tapi Unpad yang sanggup untuk melakukan itu. Dan saya ininya gitu, motor gitu untuk pendirian organisasi kemahasiswaan itu. Kita udah terbiasa berbicara di depan gitu ya. Kita terbiasa juga jadi pembicara publik sejak mahasiswa. Makanya setelah saya kerja di perusahaan itu nggak cocok buat saya. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk entah bagaimana ya, calling itu datang ya, panggilan itu datang. Yang jelas situasinya waktu itu saya ada di sedang ke universitas, lalu membaca pengumuman menjadi dosen, jadi saya daftar gitu ya. Dan setelah saya jalani menjadi dosen, kelihatannya panggilan saya di sana. Saya cocok gitu, dan saya membentuk cara hidup saya gitu. Sebagai dosen tuh kayak apa sih misalnya? Nah, itulah yang saya bentuk perilaku saya gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya jadi tenaga pengajar, pendidik gitu. Jadi bukan urusan cari pekerjaan buat saya menjadi dosen itu urusan cara hidup, pilihan hidup gitu. Sehingga saya harus menempuh apapun cara hidup seorang akademisi, seorang cendekiawan harus seperti apa. Itu yang betul-betul komitmen kita jalani, termasuk nilai-nilai ya, sebagai ilmuwan gitu. Itu yang jadi pegangan kita juga gitu. Dan karena saya memang orientasinya sebetulnya jadi ilmuwan, saya udah menulis di koran sejak kuliah. Saya sudah nulis di koran dan dapat honor. Jadi saya dapat penghasilan tuh nulis di koran gitu ya, ininya ya. Dan karena terinspirasi oleh senior-senior saya, mereka menulis di koran juga gitu kan, gitu. Dan efeknya dapat penghasilan tuh menarik buat saya gitu. Dan itu mendorong kita untuk membaca lebih banyak, karena kan mau tidak mau.
Menulis tuh butuh inspirasi, butuh gagasan, butuh literatur yang paling penting. Zaman dulu tahu sendiri, sekarang kan tinggal buka itu aja udah selesai tuh. WA aja gitu kan, apalagi dengan AI tinggal bisa keluar tuh tulisan gitu kan, tinggal kita program promptnya kayak apa keluar tuh ininya. Nah, memang saya jadi dosen, jadi ilmuwan, saya nulis buku karena memang cara hidup seorang dosen harus seperti itu ya, berkutat dengan pengetahuan, memproduksi, menyebarkan. Tapi ternyata karena darah saya darah aktivis mungkin ya, ibu saya juga aktivis ya, ketua organisasi dan sebagainya, jadi kepala sekolah juga gitu ya, gitu. Jadi itu yang kemudian saya kelihatannya sih nggak bisa juga hanya sekedar jadi dosen. Saya harus ikut mimpin juga, menentukan arah di kampus gitu ya. Jadi ya itu ini aja mungkin ya. Saya cenderung mengalir gitu. Tapi saya saya selalu berpikir tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diubah gitu. Bukan apa yang harus dihindari gitu. Jadi saya jarang menggunakan kata jangan, tidak gitu ya. Kita ini mau apa? Yang kita inginkan apa? Itulah yang kita tekankan gitu. Jadi ngeliat misalnya kepemimpinan di kampus, wah ini harusnya begini, ini bagus begini, ini harus dilakukan begini gitu. Ya lama-lama akhirnya kita memang terdorong untuk terlibat dalam pengelolaan universitas ya, kampus gitu. Ya dan ternyata ya kemudian saya dilibatkan. Karena memang data dan aktivis ya, kita biasa berorganisasi, jadi mudah bagi kita untuk mungkin ya engagement ya, ke pimpinan, ke apa misalnya untuk bagaimana kita misalnya ikut mengelola misalnya universitas, walaupun pada level mungkin kita yang masih ini ya, masih junior lah, masih disuruh-suruh lah gitu, tapi saya udah terlibat. Terus sampai akhirnya saya diminta jadi kalab gitu ya, jadi kaprodi, jadi kajur, dan terus itu mengalir gitu ya, bersamaan dengan pengalaman. Sampai kemudian saya jadi dekan, akhirnya dipercaya. Karena kita juga serius gitu ya, kita punya visi, pimpinan yang paling penting kan punya visi dan punya komitmen untuk mencapai visi, melakukan itu gitu, bukan sekadar bicara nih kita gitu. Jadi tindakan-tindakan itu juga diperlukan, dan itu yang kemudian terus mengalir sampai jadi warek, wakil rektor bidang akademik, karena memang bidang saya bidang akademik ya ini. Dan setelah jadi warek baru saya berpikir, kelihatannya memang karena dulu ada ini juga gitu ya, ada saya heran juga ya, ada saudara yang mengatakan, wah kalau kayak Anda gitu yang aktif gini masuk kampus gitu, kemungkinan Anda akan jadi rektor gitu. Baru saya sadar gitu ya. Itu mungkin berapa ya, 20 tahun yang lalu mungkin ya ketemu orang itu. Baru saya sadar kemudian ya, setelah saya di posisi warek, ini kelihatannya benar barangkali ya saya takdirnya mungkin harus memang menjalani ya kepemimpinan di universitas gitu. Dan ya akhirnya memang ditakdirkan gitu. Saya hanya menganggap ini hanya sebagai hanya sebagai amanah ini aja sih, takdir aja gitu, bahwa perjalanan hidup kita di sana mungkin sudah dirancang juga dari sana gitu. Karena jalan-jalan yang ditempuh ya relatif jalan ini membuka itu gitu kan. Jadi dekan membuka jadi warek membuka jadi rektor gitu, dan seterusnya. Sehingga saya menganggap ini bagian dari memang rute hidup yang harus saya lewati. Saya bergabung dengan universitas negeri yang baru ya. Jadi UPN ini PTN baru. Sebagai PTN baru gitu ya, kan jujur saja bukan melakukan dichotomic thinking ya, artinya mendikotomikan misalnya swasta dengan negeri misalnya gitu. Tapi memang di antara negeri pun kultur bisa berbeda gitu, apalagi di antara negeri dan swasta. Kultur akademik itu berbeda, banyak perbedaannya gitu. Dan saya sepanjang hidup saya hidup di universitas negeri, terlibatnya di berbagai. Jadi saya memahami kultur di universitas negeri seperti apa, ditambah saya menjalani hidup bertahun-tahun di luar. Saya menempuh S2 saya di Australia, saya belajar banyak, misalnya selama 2 tahun di luar. Kemudian saya juga ke Jepang gitu ya,
1 tahun paling enggak saya belajar budaya akademik gitu ya, cara hidup seorang akademisi di sana seperti apa. Saya belajar juga di Leiden. Jadi bertahun-tahun waktu saya di luar juga itu memberikan warna gitu ya bagi saya bagaimana sebetulnya universitas harus dikelola gitu. Jadi sederhana saja bagi saya gitu ya. Begitu saya ternyata harus jadi rektor ya, saya hanya bicara universitas ini harus berfungsi sebagaimana layaknya sebuah universitas. Gitu ya. Jadi karena ini scientific community gitu ya, maka budaya ilmiah, budaya akademik ya harus terbangun di sini gitu. Sehingga nanti semua aspek gitu ya, baik secara kelembagaan gitu kan. Kalau secara kelembagaan ya banyak aspek yang harus kita benahi. Baik misalnya tata kelola tadi, kemudian budaya akademiknya, misalnya, termasuk nanti rekognisi ya, pengakuan-pengakuan. Itu kan perlu buat kita pemeringkatan, karena itu kan jadi jadi pride ya, jadi kebanggaan, jadi brand kita gitu. Jadi ini juga trustnya publik gitu ya. Nah, itu kan penting ya, rekognisi atau akreditasi seperti itu. Jadi tata kelolanya jadi saya pikirkan ini perguruan tinggi baru. Semua perguruan tinggi negeri baru ya tidak langsung perform gitu ya. Dia pasti mengalami proses dulu gitu. Setiap organisasi yang berubah itu kan pasti mengalami proses. Kalau dia udah ada sebelumnya berarti deforming. Kalau dia baru forming. Artinya tahap pembentukan. Tahap pembentukan tuh ya orang masih masih meraba-raba gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi karena ini udah ada tadinya, maka deforming. Deforming itu kan nggak mudah. Mengubah kultur yang sudah ada. Baru setelah itu ada storming. Storming, normalisasi tidak ada, aturan baru. Ya semua baru. Apalagi ini waktu PTN ya, saya masuk sini proses PTN belum selesai. Apa-apa sedang berproses transisi ya menjadi PTN. Jadi memang perlu nilai-nilai bagaimana akademik itu harus dibangun gitu ya. Regulasinya seperti apa sebagai PTN dan seterusnya. Jadi tahap storming itu tahap badai, pasti ribut sana ribut sini, aturan yang bentrok macam-macam gitu ya. Nah, kemudian baru norming. Norming ya normal. Semua orang kita sudah beradaptasi dan sebagainya. Setelah itu harusnya performing. Performing itu artinya orang perform, mulai berprestasi, ya, mulai mencapai ini, melakukan inovasi dan sebagainya gitu. Tapi tahapan seperti itu kan tidak kaku. Jadi kita juga pengen langsung apa yang bisa perform kita perform, gitu ya. Jadi ketika saya jadi ini, saya lihat universitas ini memang perguruan tinggi negeri baru harus dibenahi dulu. Tata kelolanya harus dibaguskan, ini kemudian untuk performingnya, atau kemudian budaya organisasi, budaya akademik harus dibangun karena kultur yang berbeda tadi. Gitu. Universitas kan memang harus berfungsi seperti itu, ya, tradisi riset, gitu kan budaya akademik itu. Kemudian tradisi publikasi, kemudian kesukaan pada pembelajaran, lingkungan yang kaya informasi. Nah kalau misalnya ini orang masuk ke kelas-kelas di UPN pasti lihat di kelas itu banyak tulisan-tulisan 7 macam tulisan untuk memperkaya, membangun lingkungan belajar yang kaya, enrich learning environment ya di kita. Misalnya kalau kita akan menemukan misalnya infografik, kemudian tokoh, misalnya sejarahnya kayak apa sih, teori misalnya gitu ya, dan seterusnya itu kalau di kelas-kelas. Karena belajar tidak boleh hanya sekedar guru berbicara depan atau diskusi. Masuk WC pun dia harus belajar, karena ini kampus, lingkungan belajar. Harus enrich learning environment. Belajar tuh bukan di kelas aja. Ke kantin pun orang belajar, minimal pisang itu kalau udah bintik-bintik, ini gulanya tinggi, nggak cocok untuk itu gitu kan. Cuci tangan tuh berapa sih misalnya kuman yang bisa diinikan dengan sabun, bedanya nggak dengan sabun, nah itu kita inikan. Kita tempel misalnya, di kantin kita ada tuh. Kita ingin nutrien fact misalnya tentang mie yang kita sediakan, misalnya di kantin gizi tapi ya, di kantin Limo, kita punya kampus Limo. Nah itu kita sediakan gitu. Karena ini lingkungan belajar. Di kampus ini orang harus beradab, ini peradaban gitu loh. Jadi kalau misalnya masuk ke kampus kita, garis-garis parkir mobil itu jelas. Nggak boleh sembarangan. Harus tertib karena masuk kampus gitu ya. Harus bersih di sini, ini lingkungan beradab, harus bersih. Mudah-mudahan nggak nemukan sampah ya.
Di sini kita bersih, gitu loh. WC pun harus bersih, gitu kan. Terus ya tadi, kan ini lingkungan belajar misalnya gitu ya. Ya, kalau itu kan tadi bagian karakter ya, kultur yang kita bangun juga di kampus. Jadi sederhana aja, saya kesini ingin mengubah lembaga pendidikan ini berfungsi sepenuhnya sebagai sebuah kampus. Bukan pencitraan, bukan dongeng, bukan antara kata dan fakta berbeda misalnya, dicitrakan ini. Kita memang esensinya, hakikatnya pengen jadi kampus gitu. Kalau pengen jadi kampus, cara hidup kita ya harus budaya kita bangun, budaya kampus gitu. Jadi di sini yang saya dorong orang, makanya banyak tuh, misalnya ditempel-tempel gitu ya di sini tuh. Great mind discuss about ideas gitu kan. Pikiran yang besar diskusi tentang gagasan gitu. Average mind discuss about people misalnya. Small mind discuss about average mind discuss about event. Small mind pikiran yang dangkal discuss about people, ngomongin orang gitu ya. Jadi kita hindari ya kultur. Jadi saya pertama kali misalnya kita mengalami perubahan transisi membangun budaya akademik itu tidak mudah. Karena sampai ngurusin orang ngomongin tuh, ngomongin riset, ngomongin pengetahuan apa, kemajuan bidang apa misalnya kan. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi membangun kampus ya inti sederhananya pokoknya saya hanya ingin berfungsi sepenuhnya sebagai kampus. Orang masuk sini tadinya misalnya bukan orang kampus, orang awam, orang biasa, terkampuskan. Nah gitu ya, terkampuskan tuh tadi misalnya gitu. Kalau ngomong pakai nalar, logikanya jalan gitu kan. Nggak percaya sama hoax gitu. Pengetahuan harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, kita menghasilkan pengetahuan misalnya kayak gitu kan. Nah, kemudian ya segala sesuatu perilaku menjunjung misalnya etika akademik gitu. Dan seterusnya gitu yang kita tekankan. Terkampuskan tuh kayak gitu. Perilaku growth mindset gitu, pikirannya harus tumbuh. Di kampus ini bukan buat orang tumpul ya. Education itu kan ex care, edukare gitu. Ex itu keluar, care membawa orang keluar potensinya gitu. Kita menyadari itu banget ya di sini gitu. Jadi kita berusaha bagaimana menjadi kampus dan menjadi kampus yang tetap relevan, adaptif gitu. Yang lain-lainnya itu jadi konsekuensi aja. Oh, akreditasi kita jadi unggul misalnya gitu ya. Kita terakreditasi internasional, bagian dari konsekuensi komitmen kita memang ingin memenuhi ya fulfillment the mission of campus gitu. Misi kampus ya memang seperti itu. Nah, ini diskusinya panjang gitu ya, tapi kira-kira pokoknya kalau disederhanakan kita pengen jadi kampus beneran gitu loh, bukan kampus mainan gitu kira-kira. Mungkin inti kuncinya tadi ya, ingin memfungsikan sepenuhnya kampus ini hidup sebagai kampus. Ibaratnya kalau memanusiakan manusia, sepenuhnya hidup sebagai manusia gitu. Bukan sekedar ada gitu, tapi kan punya dampak gitu. Eksisten itu artinya kita hadir, orang melihat kita gitu. Dan kita berkontribusi untuk perubahan yang ada. Kita melakukan transformasi gitu, karena tahap kita karena udah 10 tahun jadi universitas, kita berusaha untuk perform ya. Karena tahap-tahap tapi the forming gitu ya, tahap kemudian storming, norming sudah kita lewati dan kita merasa sebetulnya udah setelah lewat 5 tahun atau 7 tahun kita mencari ke perform. Perform itu artinya kita udah mulai kompetisi dengan yang lain. Kita sudah hadir gitu kan, kita sudah memberikan warna dan seterusnya. Dan kita sudah perform juga gitu ya, untuk banyak hal gitu. Bahkan misalnya untuk tahun kemarin aja untuk indikator kinerja utama gitu ya, kita ini BLU, Badan Layanan Umum ya, perguruan tinggi. Kan perguruan tinggi itu dibagi 3 ya, ada yang satker gitu, itu yang sepenuhnya masih inilah menjadi UPT-nya kementerian lah gitu. Ada yang sudah cukup diberikan kewenangan keleluasaan gitu, untuk pengelolaan keuangan khususnya. Ada yang udah mandiri banget lah kayak PTNBH, kayak beberapa perguruan tinggi yang sudah tua gitu ya. Nah di BLU tuh IKU kita juara 2 nasional dari 34 perguruan tinggi gitu, artinya ya kita perform gitu. Itu juga bagian dari pembuktian ya bahwa kita mampu loh
walaupun kita nih PTN baru, pendatang baru, gitu dibandingkan PTN-PTN yang sudah lama. Nah itu merupakan hasil-hasil aja gitu, efek-efek dari upaya yang kita lakukan. Kita melakukan transformasi untuk kelembagaan, karena transformasi yang kita lakukan itu 9 aspeknya. Kelembagaan nomor 1. Di kelembagaan yang ingin kita ini kan apa? Tadi ya tata kelola lembaganya bagus, gitu. Ini kaitannya dengan reformasi birokrasi juga ya, kita selenggarakan itu. Kita dapat JET-I untuk fakultas, kemudian kita targetkan juga dapat JET-I 2 lagi tahun ini, gitu. Nanti seluruhnya udah zona integritas. Dengan reformasi birokrasi yang bersih lah, melayani, itu target kita gitu. Jadi aspek kelembagaan tuh ya, hal seperti itu jadi penting, tata kelola jadi penting. Kemudian aspek tadi misalnya rekognisi akademiknya penting buat kita, sehingga kita ya upayakan meraih berupa transformasi, meraih keunggulan itu. Artinya ya kalau unggulnya untuk akreditasi kan mudah ya, akreditasi kan ada nanti baik sekali, unggul kan ukurannya jelas, unggul ya sudah kita ambil kayak gitu. Jadi kita mentarget itu prodi-prodi kita itu untuk unggul gitu ya. Dan sejauh ini memang belum ini ya, kita targetkan prodi kita itu paling tidak 50%. Sekarang udah masih di bawah 50% ya terakreditasi unggul. Tapi kita juga terakreditasi ya, internasional. Mungkin nanti saya ceritakan lah ya, yang sudah terakreditasi internasional banyak ya. Ada 14 prodi dan terus berjalan untuk akreditasi itu. Nah itu bagian dari upaya tata kelola ya, khususnya aspek kelembagaan. Di luar itu kan kita ingin memperbaiki ketika saya masuk mentransformasi dosen gitu. Dosen ya harus berubah gitu, bukan sekedar ngajar nih. Fungsi Anda sebagai dosen misalnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan ingin kita transformasikan juga, misalnya publikasinya dan sebagainya gitu. Kemudian budaya akademik kita bangun, budaya kerja gitu. Kalau tadi kan tata kelola nih dari manajemen ya, kemudian ya budaya kerjanya, budaya akademik kita bangun gitu. Kemudian core kita itu pada pelaksanaan tridharma. Nah itu kita betul-betul committed ya untuk aspek pembelajaran ini benar-benar jadi aspek yang penting bagi kita. 6 tahun, selama 7 tahun kita berkutat untuk betul-betul memperbaiki teaching, mengajar bagaimana gitu ya. Mungkin belum sempurna lah, tapi paling tidak target kita membangun orang yang kompeten dan berkarakter gitu ya, lulusan kita yang punya kompeten dan karakter gitu ya, sehingga bisa punya daya saing misalnya. Kemudian daya saing itu bukan berarti kompetisi dengan orang. Kalau kita dijenjrengkan sama orang, lulusan kita juga kompeten loh, itu namanya punya daya saing, sehingga masuk dalam pilihan orang. Nah gitu ya, bukan oh ini disisihkan, nah kita nggak mau lulusan kita disisihkan. Itu yang kita upayakan juga gitu, aspek tridharma khususnya pembelajaran ya kita dorong. Nah kalau karakter, aspek bela negara. Begitu saya masuk universitas ini punya identitas bela negara, tapi kelihatannya implementasi, konseptualisasi dulu nih tentang itu tidak cukup. Apalagi zaman sekarang gitu. Dulu kan konsepnya lebih indoktrinatif. Sekarang kita udah bicaranya dunia udah berubah, disrupsi, teknologi di mana-mana, hoax di mana-mana dan sebagainya gitu ya. Artinya persaingan orang, brainwash mudah dilakukan lewat media sosial, lewat digital. Ya bela negaranya, karakter yang kita bangun bela negara namanya, nggak bisa lagi seperti zaman indoktrinasi dulu. Sebagai kampus bela negara, kita harus jadi pusat pemikiran konseptual. Makanya kita lahirkan konsep-konsep nirmiliter, kemudian buku bela negara paling banyak kita yang menghasilkan. Dan semuanya buku-buku dari perspektif akademisi, gitu ya. Bela negara dari perspektif gizi, bela negara dari perspektif politik, bela negara dari perspektif hukum dan sebagainya. Dan itu fresh, pendekatannya pendekatan yang baru ya. Buat dunia perbela negaraan di kita gitu. Saya dari sejak mahasiswa sudah ikut pelatihan-pelatihan itu, pelatihan bela negara, pendidikan bela negara, Tarpadnas, malah jadi penatar P4. Saya baru diangkat jadi dosen penatar P4 144 jam kan latihan ya gitu. Jadi di BP7 Pusat gitu, di Kemenpora ya waktu itu juga. Jadi udah terbiasa gitu ya dengan konsepsi negara ini. Dan itu kelihatannya sih nggak tahu ya, namanya perjalanan takdir ya. Itu padahal saya ini kan
mungkin sekitar 30 tahunan yang lalu. Tapi kemudian itu memberi warna gitu. Ternyata saya harus memimpin kampus yang predikatnya bela negara gitu ya. Dan ya langsung incun pikiran saya gitu. Nah itu yang betul-betul juga menjadi concern saya yang ingin saya transformasi. Kampus ini sudah punya identitas yang bagus sejak pendiriannya di statuta, tapi konseptualisasinya itu yang perlu diinikan. Dan implementasinya kemudian kita bikin strategi ya dan sebagainya. Bagaimana jiwa bela negara itu jadi penciri kita, karakter kita. Ke depan bela negara akan sangat relevan. Karena tantangan terhadap keberadaan negara makin kuat. Terutama di dunia tadi. Sudah digitalize ini ya, dunia maya dan sebagainya, kita bertarung di sana. Ngerusak negara ini dengan mencuci otak orang, entah lewat terorisme, lewat pendekatan apa saja, agama, atau pendekatan apa saja ya, budaya, mudah dilakukan, gitu ya. Dan untuk mempertahankan itu perlu jiwa patriotik, jiwa bela negara. Nah, UPN ingin berkontribusi di sana, gitu. Makanya begitu saya begitu jadi rektor, oh ini betul-betul harus kita inikan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita juga sedang menginikan indeks ya, indeks implementasi bela negara namanya. Itu yang sedang kita udah diuji coba gitu ya, untuk mengukur bagaimana nih semangat bela negara di berbagai institusi yang ada. Termasuk mungkin daerah ya, kalau memang memungkinkan, kalau dananya cukup gitu. Jadi itu pada prinsipnya ya, yang kita lakukan ya, mulai dari aspek kelembagaan, budaya, pengembangan SDM, sampai tridharmanya, sampai identitas bela negara, banyak itu tercermin dari 11 ya target yang ingin saya tetapkan gitu untuk universitas ini. Bela negara itu jadi penciri UPN gitu ya. Kami ingin membangun generasi yang kompeten, yang relevan, tapi juga berkarakter. Karakter yang kita bangun di UPN Veteran Jakarta itu karakter bela negara. Apa sih bela negara itu? Ya kalau definisi-definisi normatif di buku adalah gitu ya. Bela negara itu ininya misalnya ya semangat misalnya gitu ya, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45 gitu ya, untuk menegakkan bangsa dan negara ini gitu ya. Kira-kira itulah ya seperti itu. Tapi intinya yang paling sederhana dalam implementasi kita sehari-hari gitu ya, ya komitmen kita untuk menjaga dan memajukan negara ini. Sesederhana itu aja. Apapun perbuatan yang kita lakukan yang berkontribusi membuat negara ini lebih bagus, bertransformasi lebih baik, itu namanya bela negara. Gitu. Makanya sering saya katakan, buang sampah pada tempatnya itu bela negara. Buang sampah nggak di tempatnya nggak bela negara. Tapi levelnya kecil. Kalau buang sampahnya pada tempatnya juga udah dipilah, itu lebih tinggi lagi. Saya bilang gitu kan, anak-anak sini paham itu. Kalau buang sampahnya bukan hanya udah dipilah, tapi kemudian juga bikin bank sampah agar bisa dilakukan recycle, oh itu lebih tinggi lagi. Apabila kita setelah itu sampah itu setelah di recycle atau setelah dipilah kita bisa bikin tas, itu lebih hebat lagi. Terus sampai kita bisa bikin mesin pengolah sampah yang membuat sampah itu betul-betul jadi produktif. Misalnya ya, kita lakukan di sini di UPN, kita bikin mesin untuk pengolahan sampah itu jadi batako, jadi genteng, jadi bahan untuk membuat lemari dan sebagainya gitu. Itu level-level gitu bela negara. Jadi orang, ya kita kan sering ngelihat sisi negatif ya. Ya bad news is good news ya. Jadi orang tuh kadang-kadang sering ya ngelihat sisi negatif dari orang. Tapi itu sebetulnya bukan mentalitas achiever ya. Bukan mentalitas pejuang, bukan mentalitas pemenang. Kalau mentalitas pemenang, orang lebih suka ngelihat contoh yang baik. Gitu. Karena kita bicara yang positif tentang apapun. Makanya saya sering lebih suka ngelihat tuh ngumpulkan data tentang apa sih kedisiplinan orang Indonesia daripada ketidakdisiplinan. Ternyata banyak. Saya ngeliat orang, ada foto itu orang parkir nunggu lampu merah tuh tertib, ada garis pembatas jalan kan nggak terputus-putus ya kalau dekat lampu merah, itu tertib. Indonesia tuh bagus gitu loh, ketertiban semacam itu ini gitu loh, hadir gitu.
Banyak, mungkin tiap tempat beda-beda. Ada satu daerah yang saya lihat orang kok pakai helm tinggi banget ya. Di Serang aja, di ini ya, di Banten itu saya ngeliat mungkin orang tingkat pakai helmnya lebih tinggi daripada di ini nih Jakarta sekitar sini ya. Saya ngeliat kok, saya hitung itu 100 orang, itu 90%-an itu orang pakai helm. Ini bela negara itu sederhana kok gitu ya. Lampu merah ditunggu aja. Gitu. Jangan mengubah definisi lampu merah jadi lampu hijau. Merah jalan, hijau berhenti. Nah, itu repot gitu kan. Jadi sesederhana itu sebetulnya untuk konsep bela negara dan kita ajarkan itu ke mahasiswa. Tentu saja secara konseptual juga ya. Misalnya cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa? Ya mulai dari membersihkan sampah di jalan tuh cinta tanah air. Ngantri itu cinta tanah air misalkan ya. Buang sampah pada tempatnya cinta tanah air. Apa aja? Nggak narkoba cinta tanah air. Nanam pohon cinta tanah air. Memelihara kucing yang kelaparan di jalan, cinta tanah air. Orang itu bagian dari kita kok, tanah air kita. Kucing ini kan bukan kucing Persia, kucing Indonesia itu. Lahir, tumbuh, berkembang di sini gitu kan. Itu juga misalnya harus dijaga. Cinta tanah air konsepnya ini. Kita ajarkan sama mereka. Nah, kita mengajarkan bela negara di sini dengan pendekatan nalar. Itu yang ini kan ya. Orang UPN ini apalagi yang udah ikut pendidikan bela negara, itu paham. Kalau Bapak berdebat tentang Pancasila di sini, kalah kelihatannya. Karena di sini anak-anak sudah dia belajar debat Pancasila itu bukan dilawan-lawankan, mana lebih bagus misalnya Pancasila misalnya dengan Islam. Oh salah. Orang sini udah tahu itu bukan ini, bukan perbandingan yang ini. Salah cara bertanyanya gitu ininya. Apakah bisa saling ini kan, saling mengisi dan sebagainya. Jadi kalau Pancasila itu bagus nggak misalnya untuk sebuah ideologi negara misalnya, ideologi bangsa kita, oh bagus, orang sini pasti jawabannya kayak gitu. Kenapa? Ya Anda buktikan aja. Indonesia yang 17.000 pulau misalnya gitu ya, wilayahnya tersebar, sukunya sampai 1.000 suku, bahasanya sampai mungkin juga hampir 1.000 bahasa. Toh bersatu. Beda pulau loh, tapi bersatu. Dan dibuktikan sampai saat ini bersatu. Coba Yugoslavia, hanya sebuah negara kecil, pecah jadi 7. Di satu negara, nggak nyebrangin laut, nggak nyebrangin dari Merak ke Bakahuni, nggak. Tapi pecah. Negeri yang satu agama, Arab itu kan satu bangsa. Pecah, agamanya sama. Pecah mungkin jadi berapa itu Arab itu? Mungkin belasan negara. Gitu ya. Ya Irak, Yaman, Saudi, Bahrain. Kita ini satu pulau loh itu. Satu ini gitu ya. Semenanjung itu satu ini gitu kan. Pecah. Pancasila enggak loh. Artinya kita ini ideologi yang terbukti. Nah Gen Z tuh lebih suka gitu argumentasinya. Daripada ini adalah semangat luhur bangsa. Macam, iya itu. Gitu ya. Warisan leluhur bangsa, perjuangan kan ini. Iya. Tapi nalar semacam itu lebih masuk kepada anak-anak Gen Z. Dan kita karena itu. Anak-anak kita siap berdebat dengan siapa aja gitu ya. Jadi nggak mudah nih orang-orang di sini. Pokoknya kalau dibelah orang UPN itu gitu ya, dadanya yang keluar Pancasila. Gitu ya. Saking kita memang mengajarkan karakter itu ya. Misalnya karakter bela negara tadi ya. Salah satunya gitu. Nah, ya banyak ya yang bisa diceritakan gitu. Tapi pada prinsipnya ya nilai-nilai bela negara itu menjadi salah satu karakter pokok yang kita ini kan ajarkan di sini gitu ya. Dan mereka mulai dari masuk tahap pengenalan namanya. Itu udah suasananya bela negara. Materi-materi tentang bela negara macam-macam gitu. Termasuk materi tidak narkoba, karena menghasilkan generasi yang lemah, generasi yang bodoh, gitu ya. Itu tidak bela negara. Bela negara ini butuh generasi yang pinter, yang kuat, gitu, yang pemberani, gitu, yang berani debat, misalnya gitu ya, yang mau berprestasi optimal, gitu, yang growth mindset, itu yang kita itu kan, gitu. Dari tahap pengenalan tuh sampai tahap di kurikulum kita masukkan, gitu. Pelajaran bahasa Indonesia di UPN ini mungkin Anda boleh belajar misalnya tentang teks, paragraf misalnya, tapi teksnya pasti tentang Jenderal Sudirman misalnya, itu sedang ini,
apa namanya, berjuang, bergerilya misalnya. Teksnya teks itu masih dapat ininya gitu ya, nilai bela negaranya. Dan seterusnya. Sampai artefak-artefak kalau masuk sini kan ya, Bapak Ibu lihat nama gedung Jenderal Sudirman gitu kan. Terus banyak artefak yang lain yang kita tempelkan ya tentang bela negara. Lagu pun di sini lagu bela negara. Salamnya bisa salam bela negara begini gitu ya. Dan seterusnya gitu. Itu sampai terakhir nanti ketika wisuda mereka sumpah juga. Sumpah bela negara juga gitu. Jadi artinya ya itu menjadi ini kita. Ya. Menjadi obsesi kita. Gitu ya untuk kita terapkan di mahasiswa kita. Insya Allah lulusan UPN nggak ada yang neko-neko lah gitu ya, memikirkan negara nih harus gimana gitu. Indonesia harga mati udah selesai di sini. Kira-kira gitu. Saya sering katakan ya menjadi dosen ya, ini konteksnya dosennya. Jadi dosen itu pertama adalah pilihan hidup, takdir Anda sudah di sini, yang pilihan Anda udah di sini. Makanya bagi saya kalau Anda pilihannya bukan jadi dosen, mendingan nggak usah jadi dosen karena Anda nggak akan berkembang secara optimal. Gitu. Jadi karena pilihan hidup Anda, maka Anda harus memenuhi cara hidup seorang dosen. Jadi menjadi akademisi itu cara hidup, bukan cari kerjaan, ini cara gitu, cara hidup yang harus orang penuhi gitu. Jadi bahwa menjadi dosen itu harus berpikir tumbuh gitu kan, kemudian senang karena tumbuh, percaya semua orang bisa tumbuh, selalu mendorong orang, tidak mematikan orang, gitu kan. Itu udah prinsip yang pertama. Karena tumbuh, maka dia akan satu ketika akan jadi guru besar, akan jadi ilmuwan, akan jadi pakar di bidang tertentu. Harus optimal, gitu ya, mengaktualisasikan diri. Nah itu cara hidup seorang dosen, gitu ya. Kemudian ya engage gitu ya dengan persoalan-persoalan masyarakat, ikut memberikan solusi gitu, apa yang bisa diinikan, sehingga kita punya dampak gitu ya di lingkungan kita. Selalu kita dorong, selalu relevan dengan lingkungan. Perkembangan apa yang ada, daya adaptifnya harus ada. Bahkan ngajar pun nggak boleh Anda ngajarkan apa yang diajarkan kemarin. Apalagi sekarang udah ledakan informasi, betul-betul ini gitu ya, disrupsi kita ini kan luar biasa. Guru kan sekarang, dosen kan ya bukan sumber pengetahuan lagi. Sumber pengetahuan tuh tinggal bikin makal aja, tinggal bikin AI. Sumber pengetahuan tinggal nyari kemana-mana, sekarang ngetik di AI juga udah ini. Tinggal googling, tinggal apa segala rupa. Makanya katanya matinya kepakaran gitu ya. Ya post-truth apalagi. Orang lebih percaya sama yang dia suka, sama lingkungan dia, sama circle-nya dia. Ketimbang kita misalnya pada fakta misalnya gitu. Jadi tantangannya besar ya buat kita gitu loh untuk situasi saat ini gitu ya, untuk bisa berkembang gitu. Itu yang saya dorong gitu ya ke dosen. Ini cara hidup gitu. Sebagai sebuah cara hidup, maka Anda harus mengikuti cara hidup seorang dosen gitu ya. Tadi makanya growth mindset, terlibat dalam berbagai ini, berani mencoba pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Kemudian berani misalnya berinovasi, mengambil resiko begitu ya. Dan tentu saja dosen yang tumbuh itu juga akan tumbuh semuanya. Pangkatnya akan tumbuh, jabatan akademiknya akan tumbuh gitu. Yang lainnya kan hanya konsekuensi. Saya nggak tahu juga ya. Rasanya saya nggak pernah memikirkan uang ya, misalnya gitu ya. Orang kan mikir, wah gajinya berapa? Enggak, ternyata jadi dosen itu kalau memang Anda jadi dosen profesional, Anda menulis, Anda ini, Anda itu, Anda jadi konsultan juga misalnya gitu ya. Jadi dosen aja nih gitu. Dengan manfaatkan pengetahuan kita, Anda bisa hidup sangat layak kok. Gitu. Ketika saya nggak jadi apa-apa pun saya rasanya teman saya yang kerja di bank nggak juga lebih makmur gitu ya.
rasanya dengan kita yang berputar di bidang ilmu pengetahuan tapi serius gitu. Dan saya termasuk orang yang selalu dorong, saya bilang ya Anda harus tumbuh, percayalah misalnya profesi apapun yang Anda pilih, kalau Anda lakukan baik Anda akan menonjol gitu, Anda akan menonjol, Anda akan punya manfaat ya, jadi orang yang maslahat, punya dampak ya di lingkungan Anda. Selalu saya ini kan ke mereka gitu ya untuk ini. Dan karena ini cara hidup, ya banyak aspek-aspek lain ya yang harus diinikan oleh mereka gitu ya. Termasuk ya dosen itu harus ngebaca misalnya gitu ya, hal-hal kecil. Itu yang saya inikan ya ke mereka. Kata kuncinya sih sebenarnya mengikuti cara hidup sebagai seorang dosen gitu. Itu yang saya dorong gitu. Kalau Anda sudah pahami cara hidup seorang dosen itu adalah anggota masyarakat ilmiah, hidup harus berbasis ilmu pengetahuan gitu ya. Percaya dengan perencanaan, percaya dengan intervensi ilmu pengetahuan gitu kan. Percaya bahwa lingkungan itu bisa kita rekayasa untuk diperbaiki gitu ya. Dan seterusnya ya udah cukup gitu ya, akan membuat mereka berkembang sebagai dosen gitu. Ya itu tantangan yang luar biasa ya buat kita ya. Kita sekarang juga menerbitkan ya aturan-aturan tentang pemanfaatan ChatGPT gitu ya, atau misalnya bentuk-bentuk AI yang lainnya gitu ya. Ini ya. Karena jujur aja sekarang mudah sekali, apa aja tinggal asal Anda mengetik misalnya prompt-nya itu pas gitu, apa yang Anda minta gitu. Apalagi menggunakan AI yang gabungan gitu ya, kayak black box ya atau apa itu. Itu semua DeepSeek ada di sana, ChatGPT ada di sana itu. Nah, itu bisa menghasilkan ini. Bisa menghasilkan produk pengetahuan yang Anda minta relatif lengkap gitu ya. Apalagi kalau Anda pasok dengan ini literatur gitu. Itu tidak terhindarkan, itu sulit. Itu mungkin tantangan paling besar ya, karena dulu orang harus olah pikir untuk menghasilkan buku, menghasilkan tulisan gitu. Sekarang hanya dengan sekejap, hanya hitungan beberapa menit saja gitu, dia sudah bisa mengeluarkan ini sampai misalnya ratusan halaman. Nah, itu otak kita nggak sanggup itu untuk itu gitu ya. Kita tidak bisa menginikan tidak bisa menghindari disrupsi yang terjadi seperti ini. Kalau kita hindari malah enggak ini kita. Yang kita minta adalah, yang kita bangun adalah ya pertama integritas, kejujuran gitu loh. Yang kedua kita minta orang itu melakukan analisis perluasan. Jadi dari ChatGPT gitu kan, kalau itu terjadi di kita bikin ini juga, fakta integritas juga gitu ya, skripsi dan sebagainya untuk menyatakan ini benar buatan saya. Tulisan ChatGPT-nya juga kita sebut bukan dari AI dan sebagainya gitu loh. Kita inikan di sana. Yang kedua ya orang diminta untuk melakukan paraphrase, perluasan gitu, karena memang betapapun ya mungkin tulisan dari AI cukup, tapi itu betapapun mereduksi ya kapasitas kita. Jadi kita dorong ya orang memperluas itu. Mau nggak mau harus tambah bacaan apa, literatur rujukan apa. Karena bahasa AI beda dengan bahasa orang biasa kok. Apalagi anak-anak. Anak-anak bahasanya nggak secanggih itu. Saya kalau ngeliat tulisan, oh ini kok tinggi banget bahasamu. Nah, pasti nggak ini gitu ya, kita juga gitu. Jadi kita dorong lah mereka untuk ini gitu, untuk menggunakan literatur dan sebagainya. Kemudian biasanya kan kita ajak diskusi gitu ya tentang itu gitu, untuk memastikan mereka memang menguasai. Yang paling penting kan kemudian itu dimanfaatkan sebagai jembatan bagi seseorang untuk ini, sebagai pijakan gitu loh, untuk menguasai bidang-bidang yang lain gitu loh. Itu kan fasilitas teknologi, nggak bisa dibendung, nggak bisa dilawan,
ya harus kita rangkul, dan gimana caranya itu yang kita gunakan gitu di di kampus ini gitu ya, agar menjadi alat bagi mereka untuk tumbuh gitu, untuk berkembang gitu. Jadi jangan semata-mata mengandalkan misalnya ya produk pemikiran AI itu. Itu bukan hanya mahasiswa ya, dosen pun akan seperti itu. Buku ya sulit kan sekarang, buku bisa diproduksi hanya hitungan gara-gara AI itu hari aja gitu. Asal orang bisa ini aja sudah punya daftar list kontennya gitu ya. Apa yang mau dicari gitu. Sudah itu. Kalau AI-nya juga di support dengan data tambahan dari kita, dia bisa itu meringkas menghasilkan pengetahuan yang buku misalnya yang kita ini kan, wah ngeri udah gitu ya ininya. Makanya memang kita juga lagi mengembangkan gimana ya alat deteksi yang ada gitu ya. Sekarang kan ada Turnitin kayak gitu kan gitu. Tapi kita belum tuntas gitu ya untuk menguji apakah tulisan AI itu kemudian kalau diturnitin nanti hasilnya seperti apa gitu. Kalau tulisan biasa kan bisa kelihatan tuh, oh ini ada plagiarisme gitu lah, kemiripannya sekian persen gitu. Nah ini kita masih nguji gitu ya, untuk memastikan kebijakan kita ke depan bagaimana, tapi kita tidak melarang. Itu boleh digunakan oleh mahasiswa gitu ya, tapi dengan komitmen. Ini harus diperluas, diperdalam, dikuasai dan sebagainya gitu. Pengakuan dari Legiun Veteran RI Ya. sebagai anggota penghormatan luar biasa tentu bukan pencapaian biasa. Ya. Apa makna penghargaan ini bagi Prof secara pribadi maupun sebagai akademisi? Ya. Ini nggak bisa lepas dari identitas kita sebagai kampus bela negara ya, gitu. Jadi Legiun Veteran Republik Indonesia itu keluarga besarnya UPN juga. Kita menggunakan sama-sama kata veteran gitu. Jadi kalau kita sebut itu bagian orang tua kita juga gitu. Dan orang-orang yang terlibat di kampus UPN Veteran Jakarta, apalagi pemimpin-pemimpin, itu pasti terlibat dengan upaya-upaya untuk implementasi nilai-nilai bela negara gitu ya. Dan komitmen kita bela negara kan tadi sederhana aja, bagaimana menjaga negara ini, kemudian memajukan negara ini gitu. Itu bela negara, itu konsep yang sederhananya seperti itu gitu. Dan kita lakukannya dengan menjaga kayak gitu kan berarti jiwa kita udah patriotik dan seterusnya lah gitu ya. Kita ini lebih mencintai tanah air ini dan seterusnya gitu. Jadi itu bagian dari nilai-nilai kita sehari-hari. Saya punya komitmen untuk terus menularkan ini gitu. Di LVRI itu yang namanya jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 itu jadi core gitu. Kita ini banyak nilai ya, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, tapi kalau digabungkan sebetulnya ya di JSN 45 itu mencakup seluruh nilai-nilai juga gitu ya, yang kita pegang gitu, yang kita hargai gitu, yang kita ingini gitu. Nilai itu kan sesuatu yang kita ingini gitu. Misalnya jadi inovatif, misalnya jadi bertanggung jawab itu kan nilai gitu ya, berprestasi itu kan nilai. Itu sesuatu yang kita ingini. Nah, LVRI itu mengajarkan nilai-nilai itu, dan kita menyerap nilai-nilai itu, kita mentransformasi, mengimplementasi pada kehidupan sehari-hari, menyebarkannya juga di lingkungan UPN Veteran Jakarta, dan itu yang kemudian oleh LVRI dianggap sebagai sesuai dengan visi ya, misinya LVRI, sehingga kita dikasih penghargaan. Nah, penghargaan semacam itu memperkuat komitmen kita, mau tidak mau, untuk menyebarkannya nilai-nilai jiwa, semangat, nilai-nilai 45, Pancasila dan sebagainya ke seluruh Indonesia. Dan UPN pengen jadi center salah satunya. Jadi prime mover ya, penggerak utamanya, jadi influencer-nya lah ya. Jadi aktor yang penting gitu ya. Significant actors lah dalam pengembangan sosialisasi gitu, menyuburkan nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Gitu.
Eh, Menarik ya diskusi kita tuh waktu itu temanya terkait dengan hati ya gitu. Jadi memimpin dengan hati ya. Mungkin kita pernah dengar ungkapan ini ya, ungkapan bahwa dia hadir di sini tidak dengan hatinya gitu ya. Nah, gitu. Artinya memimpin dengan hati itu kita penuh ya. Kalau kita jadi pemimpin ya kita mewakafkan diri kita secara penuh gitu untuk kemajuan, untuk pengembangan lembaga ini gitu. Hati betul-betul jadi kunci gitu ya. Dan kebetulan ya UPN gitu ya, termasuk saya, karena kita semangatnya bela negara, kita menjaga nilai-nilai lokal. Jadi local wisdom itu sangat penting bagi kita. Apapun bidang keilmuan yang ada di kita selalu mencari aspek-aspek keindonesiaan. Gitu. Untuk bidang komunikasi ini menarik nih. Kita melihat local wisdom kita itu pada kata konsep budi, kemudian konsep hati gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi konsep hati menjadi salah satu kunci yang paling penting. Kita menemukan nih, kalau di Indonesia itu, orang Indonesia itu hidupnya itu dengan hati gitu ya. Perilakunya, cara kerjanya, cara hidupnya diatur dengan hati. Gitu. Kok bisa gitu? Apa indikatornya gitu bahwa hati ini menjadi sangat penting gitu. Bahkan hati itu kalau kata orang luar ya, risetnya Nisbet, terus apa itu yang ahli dari Singapura tuh saya lupa ya namanya, itu mengindikasikan bahwa orang Barat itu more reliant on logic, lebih mengandalkan logic. Kalau kita less dependent on logic, kita kurang tergantung banget dengan logika gitu. Kalau orang Barat logika banget, apa ya, kita logika nggak sepenuhnya gitu. Kita yang sepenuhnya apa untuk orang Indonesia? Yang sepenuhnya bagi orang Indonesia itu adalah hati gitu loh. Apa buktinya? Ada hampir 700 ungkapan tentang hati. Saya sudah mengeksplorasi itu ya, karena kita di komunikasi tertarik dengan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai lokal. Apa sih yang menggerakkan perilaku komunikasi orang-orang lokal? Oh ternyata juga hati. Apa bedanya misalnya hati orang Indonesia dengan hatinya orang Inggris? Orang Inggris menyebut hati itu heart, tapi kemudian tidak konsisten. Orang Indonesia tetap konsisten untuk menunjukkan bahwa hidup kita diatur oleh hati, gitu ya. Misalnya, Indonesia nyebut bahwa heart itu ya hati untuk orang Indonesia. Kalau kita ingin mengingatkan orang, hati-hati, gitu. Manggil orang, perhatian, gitu. Memberikan fokus kita pada orang, memperhatikan. Coba Inggris, hati heart. Hati-hati, be careful. Memperhatikan, pay attention. Nggak ada konsistensi apa-apa. Kita konsisten semuanya. Bahkan jatuh hati. Bahasa Inggris jatuh hati apa? Falling in love. Gitu ya. Jadi kita semuanya menggunakan hati. Gitu ya. Orang makanya misalnya, Anda sekarang memperhatikan saya bukan memperotakkan atau memikirkan, tapi memperhatikan menggunakan hati. Di kelas guru tuh sebetulnya selalu mengatakan, tolong perhatikan, gitu, pakai hati. Gitu. Membaca di dalam hati bukan di dalam pikiran, padahal jelas gitu ya. Jadi hati menjadi ini kita gitu ya. Bahkan kalau kita kebenaran tertinggi aja orang Indonesia itu pakai hati nurani, hatu sanubari. Kalau kita ragu, tanya hatimu, gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi hati menjadi kata kunci. Kalau orang itu bahasa daerah juga sama. Ya, dalam bahasa di Batak, bahasa di Sunda. Kalau kita bekerja, kemudian bekerjanya nggak sungguh-sungguh, rasanya juga nggak cocok, namanya tekahatean. Nggak masuk di hati, gitu. Hatinya nggak masuk gitu ya. Jadi hati jadi penting. Bahasanya juga sama, hati. Ungkapannya banyak. Bangsa Indonesia ini kalau Anda mau tahu, setelah kita melakukan riset komunikasi, dipersatukan dengan hati juga. Karena di Ambon ada ungkapan hati, di Bali ada ungkapan hati, di Jawa, di Sumatera, di Minangkabau hati juga, gitu kan. Semuanya menggunakan hati, gitu loh. Jadi kita dipersatukan makan dengan itu. Makanya
eh, kita bisa sangat solid tuh salah satunya karena kita saling bertimbang rasa. Nah, kata lainnya itu namanya rasa. Di luar hati itu rasa. Orang India menggunakan kata rasa. Jadi di Asia Timur ini semua orang menggunakan hati. Di Asia Timur. Yang mirip dengan kita banyak hati orang Thailand, banyak juga. Tapi ingatlah, pokoknya kita menggunakan hati. Dan kepemimpinan dengan hati itu hanya kepemimpinan menggunakan hati nurani kita. Kepemimpinan yang hadir sepenuhnya. Nah, gitu. Itu kepemimpinan dengan hati gitu. Kita komitmen dengan apa-apa. Dengan tadi bagaimana memfungsikan universitas ini secara penuh. Nah, gitu. Kira-kira kayak gitulah untuk kita. Oke, Prof. Keinginan universitas ini bisa jadi universitas yang sesungguhnya, oke, berfungsi sepenuhnya sebagai universitas, itu yang ingin esensinya, yang ingin saya tinggalkan gitu. Adapun misalnya ya menjadi universitas yang sepenuhnya berfungsi seperti itu berarti budaya akademik udah terbangun, tradisi riset udah terbangun. Gitu. Orang ngomong di sini kalau ngomong pun pakai nalar, pakai data misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Karena kita ingin berfungsi sepenuhnya, pasti orangnya sungguh-sungguh, pasti growth mindset terbangun, pasti universitas ini akreditasinya nanti bagus. Tentu saya ingin menciptakan ya universitas ini sudah unggul secara kelembagaan, secara formalitas, itu kan formalitas gitu. Artinya unggul itu apakah esensinya sudah unggul atau belum? Kita kan bicaranya esensi. Artinya ya unggul itu konsekuensi gitu. Jadi tata kelolanya jadi bagus, jadi unggul gitu ya. Sesuai dengan prinsip good governance gitu ya. Kemudian misalnya akreditasi jadi unggul misalnya gitu ya. Kemudian tata kelola yang lain gitu ya, termasuk tata kelola birokrasi di sini juga sudah unggul gitu ya. Tridharmanya tadi ya, publikasi kita udah unggul gitu ya. Udah unggul itu artinya kita akan lihat ya, kita kalau dibandingkan dengan universitas sesama di kita, ya kita posisinya sudah bagus. Tentu kita tidak bisa universitas yang baru 10 tahun dibandingkan dengan universitas yang sudah 100 tahun, beda fasilitasnya, beda ininya gitu ya. Universitas sudah 100 tahun, ibaratnya tidur pun orang sudah kerja. Universitas yang baru, orang harus dibangunkan budayanya gitu loh. Makanya komitmen saya membangun universitas ini berfungsi sepenuhnya, dan sisanya nanti akan semuanya nanti implikasi-implikasi kita secara kelembagaan, oke, misi utama Tridharma gitu kan, secara kultural gitu kan, SDM-nya kualitasnya nanti juga unggul gitu kan. Itu menjadi konsekuensi saja gitu ya dari yang ingin kita buat ya. Termasuk identitasnya menjadi unggul, kita menjadi center. Konsep bela negara bagi kita itu masalah ruh kita gitu ya, dan kita ingin karakter ini ditanamkan di UPN, dan kemudian kita menjadi center, menjadi pusat pengaruh, center of influence untuk misalnya nilai bela negara di Indonesia. Instrumen-instrumennya udah kita bangun gitu dalam waktu misalnya beberapa tahun ke depan gitu ya, semuanya udah selesai gitu. Jadi bagi kita menjadi universitas yang ya sesungguhnya membawa visi ya, membawa misi sebagai mana harusnya universitas berfungsi, ya itu yang ingin kita tinggalkan gitu ya. Yang lain-lainnya cuma konsekuensi aja yang ada di target rencana strategis, yang ada di target-target capaian kita, termasuk misalnya internasionalisasi, itu bagian dari yang mau kita target juga ya. Kita misalnya saya akan meninggalkan semua prodi terakreditasi unggul, 50% prodi terakreditasi internasional, itu juga bagian yang mau ditinggalkan. Tapi pada prinsipnya itu adalah efek-efek saja, semua ya, konsekuensi dari kita mau memfungsikan universitas ini secara penuh sebagai sebuah universitas yang menjadi pusat pemikiran, jadi pusat peradaban gitu ya bagi bangsa ini. Itu.